Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini akan membahas dan menjawab masih dalam persoalan interdisiplin adalah pertanyaan dari Ibu Ika Ristiana dari Mbulu Balen, Bojonegoro, Jawa Timur. Pertanyaannya singkat tetapi penting sekali. Bagaimana cara menerapkan 4 pilar rekonstruksi pendidikan interdisiplin dalam dunia pendidikan, khususnya di kelas 1 tingkat MI? Nah ini Ibu Ika Ristiana ini ingin melihat bagaimana kalau itu semua diterapkan pada level yang paling bawah, yaitu pada level SD, SD, PAUD, begitulah kira-kira ya. Bahkan ini disebut MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, 4 pilar yang Ibu maksud itu barangkali yang saya sebut kemarin, bagaimana sih menghubungkan antara 1, iman, yang kedua rasio, yang ketiga metode, dan yang keempat nilai. Nah, ini 4 pilar yang penting di dalam metode atau pendekatan yang disebut interdisiplin tadi itu. Itu ada 4 ya, iman, rasio, metode, dan nilai. Nah, saya kira yang paling mudah, cara yang paling mudah untuk menyampaikan kepada anak didik di tingkat yang masih sangat dini, PAUD, apalagi SD gitu ya, itu pun juga di SMP juga nanti dikembangkan lagi, di SMA dikembangkan lagi, sanawiyah, aliyah. Saran yang paling mudah adalah mengambil contoh-contoh dari yang hidup, yang dekat ya, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dekat dengan kehidupan anak. Itu saja, yang sangat dekat dengan kehidupan anak. Pilih contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan anak. Saya akan memberi beberapa contoh saja, nanti bisa dikembangkan. Yang pertama, di lingkungan PAUD mungkin lebih-lebih SD ya, atau Madrasah Ibtidaiyah itu persoalan bullying gitu ya, atau perundungan gitu. Di sekolah ya, di sekolah, di kelas, di luar kelas, di tempat bermain, itu ya guru dan semua tokoh-tokoh kita, bahkan orang tua juga harus waspada betul itu bagaimana perilaku anak-anaknya itu. Perundungan itu kan ada dan sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Meskipun kadang-kadang kita semua ya, para guru, para orang tua tidak begitu memperhatikan dengan baik. Padahal itu lengket ya, perundungan itu lengket pada usia anak-anak itu. Jadi mengecek mengejek, menghina, itu saya kira bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Merendahkan, memperolok-olok, mungkin yang diolok-olokkan adalah tubuhnya, yang diolok-olokkan adalah perilakunya, kebiasaannya, begitu ya. Kemudian kepintaran, kebodohan, itu semua ada sudah sejak dini di level Madrasah Ibtidaiyah, SD, bahkan di PAUD itu sudah ada. Nah itulah, maka harus cermat betul. Jadi bagaimana itu memahami bullying itu? Saya kira di tanah air kurang begitu tajam kita, belum ada penelitian jitu ya yang tentang itu, lalu implikasinya kepada bagaimana guru itu. Yang kedua, contoh-contoh bagaimana percekcokan, mungkin juga pertengkaran ya di rumah antara bapak dan ibu. Itu juga terjadi di mana-mana ya.
Saya mendengar dari anak-anak saya kalau cerita dulu ya, ketika masih kecil itu mereka kadang cerita bagaimana pertengkaran ayah dan ibu, mungkin dengan kakak-kakaknya juga gitu. Nah itu semua contoh-contoh real dan anak-anak cepat paham, tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai undang-undang, langsung aja to the point tentang itu. Tapi memang kita harus cermat ya. Yang ketiga, lihat juga geng-geng ini khususnya yang di apa ya di kota ya, di kota-kota. Geng-geng ya, ini kalau sudah di SMP SMA ya, SMP SMA itu kan sudah mulai ada geng-geng di sekolah. Bahkan mural-mural yang ditaruh di dinding-dinding itu kan sebagai simbol keperkasaan geng, begitu, geng-geng sekolah itu. Mungkin juga jenis-jenis kendaraan yang digunakan oleh anak-anak itu sudah bisa diamati itu. Corak-coraknya, corak-corak bahwa ini adalah pelaku bullying atau tidak, itu nampak sekali itu ya. Pengalaman-pengalaman saya kalau diskusi dengan polisi itu begitu. Nah, itu harus diturunkan ke kemampuan, keterampilan guru untuk itu tadi membumikan mendekatkan dengan dunia anak. Belum lagi ketika terjadi tawuran. Waduh, mengerikan sekali tawuran antar pelajar begitu. Itu kan bahan yang sangat-sangat padat makna untuk dijelaskan kepada anak-anak bagaimana sikap mereka. Kegiatan ekstrakurikuler itu juga rupanya juga bisa jadi disalahgunakan oleh kakak-kakaknya, oleh seniornya. Belakangan terjadi di Pramuka, saya kaget juga di Pramuka, di mana ya kemarin itu, di Ciamis atau ya. Itu untuk kenaikan menjadi ketua sangga saja harus nampar, harus kuat, harus tampar yang paling kuat ditampar. Nah, itu begitu-begitu itu kan kita semua harus paham betul akar-akarnya begitu ya, sehingga kita bisa mengambil posisi guru, tokoh-tokoh masyarakat, semua ya, tokoh-tokoh agama mengambil posisi yang tegas menghadapi itu gitu. Kalau enggak ya berat sekali dalam masyarakat multikultural itu. Nah, dengan kemampuan guru mengolah, jadi dari data-data yang dekat dengan anak didik tadi itu, lalu baru diberi perspektif bagaimana kalau dari iman. Jadi dari ajaran-ajaran agama, dari tata susila keagamaan, tata susila kemasyarakatan. Nah, itu baru diberikan. Ya, secara rasio juga harus diangkat juga, dilatih berpikir ini keselamatan publik. Ini yang dipertaruhkan adalah keselamatan pribadi, kenyamanan pribadi, kenyamanan publik, kenyamanan ketentraman publik, moralitas publik. Nah, itu dari rasio itu. Nah, itu pandai-pandai mengolah ya. Metode dan caranya ya bimbingan dan konseling, tetapi tidak hanya di monopoli atau hanya ada di guru bimbingan dan konseling. Itu juga tugas semua ya, semua guru jangan dibebankan pada bimbingan dan konseling. Tokoh-tokoh masyarakat, bahkan mungkin ketua RT RW itu juga harus diajak diskusi ketika menghadapi apa istilahnya, penyimpangan perilaku siswa begitu. Saya kira itu bisa diajak bicara gitu. Nah, nilai, lalu diterapkanlah nilai-nilai itu bagaimana pembiasaan nilai-nilai yang baik gitu. Nah, itu kan memang perlu berdialog ya dengan anak-anak itu, ya sesuai kemampuan mereka. Nah, itulah kira-kira cara yang paling mudah untuk melandingkan, membumikan 4 pilar yang ditanyakan tadi, 4 pilar pengajaran atau pendidikan dengan interdisiplin tadi itu. Demikian, terima kasih.